IKA di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dua nikmat tadi, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Yang insyaallah apabila kita mensyukuri dua nikmat ini, maka Allah akan turunkan rahmat, wa ghasyiyatuhumur rahmat, sehingga kita nyaman dalam beribadah. Tujuannya hanya satu, yakni mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah, di kesempatan ini sebenarnya saya hanya ingin bercerita. Ini tentang bukan cerita fiktif ya, melainkan cerita fakta yang inspiratif sekali. Jadi di Kota Bogor ini ada sekelompok pemuda yang mereka bertemu ketika di usia belia. Ya, kita sebut di usia masa-masa SMA lah, masa-masa yang terindah luar biasa. Mereka terkumpul dalam satu wadah organisasi, katakan. Iya, tongkrongannya mereka nih positive vibes banget lah. Setiap bertemu pasti ngomongin pengajian, setiap ketemu pasti ngaji, setiap ketemu pasti ngomongin program-program di masjid atau di majelis. Lambat laun pengalaman hidup mereka bertambah, keinginan mereka bertambah, ya. Kemudian juga ilmu yang mereka punya juga bertambah, sehingga aktivitas mereka yang tadinya hampir setiap hari ada pertemuan di masjid. Karena menambahnya ilmu, menambahnya pengalaman, mereka ingin juga seperti orang-orang di luar sana, memiliki penghasilan yang cukup, memiliki penghidupan yang cukup, memiliki pergaulan yang luas, bisa posting sana posting sini, dan itu lumrah. Lambat laun mereka satu persatu agaknya susah untuk dihubungi, agaknya susah untuk berkumpul, karena yang satu beralasan lelah setelah bekerja, yang satu beralasan sedang ingin di luar sana, yang satu lagi beralasan sedang menikmati pekerjaannya, sedang menikmati hasil pekerjaannya. Alhasil, dari jejak mereka di usia sekolah yang tadinya rajin ke masjid, rajin kumpul di masjid, lambat laun seperti bubar gitu. Susah kalau dikumpulin tuh. Yang satu ngehubungin ke fulan yang kedua, tetapi yang ketiga, keempat, kelimanya nggak bisa. Dan memang lumrah. Tapi ada cara Allah yang bisa mengumpulkan mereka dengan cara yang luar biasa. Caranya unik, pemirsa. Caranya unik, teman-teman. Apakah teman-teman penasaran? Kalau teman-teman mau tahu, sesaat lagi kita akan teruskan kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah IKA di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Teman-teman, singkat cerita, mereka sudah sulit sekali untuk meluangkan waktu guna berkumpul kembali di masjid. Bahkan beberapa event yang dilakukan di masjid biasa mereka berkumpul, mereka juga sulit untuk berkumpul. Sulit untuk mengalokasikan waktu guna hanya bertemu dengan teman-temannya dulu. Dan rencana Allah itu indah, teman-teman. Ada yang sibuk dengan bekerjanya di restoran. Seorang
saya sebut sebagai Fulanah karena beliau adalah akhwat. Beliau sedang sibuk kerja di sebuah restoran dan menjadi waiters. Ya, alhamdulillah restorannya juga tidak aneh-aneh. Ya, ini kisah nyata soalnya yang diceritakan kepada saya. Kemudian, ya, si Fulanah tersebut memberikan makanan juga minuman kepada pelanggan. Ketika pesanannya disampailah kepada meja pesanan atau pelanggan, si Fulanah termenung, ya, bingung, takjub kepada pelanggan tersebut. Kenapa takjub? Karena para pelanggan tersebut adalah para santri ternyata, teman. Yang ketika menunggu pesanannya datang, mereka sibuk tilawatil Quran. Mereka sibuk membaca Quran. Mereka sibuk iqra'ul Quran. Luar biasa. Sehingga Fulanah ini terpikir, dulu saya begini suasananya. Dulu saya tenang sekali. Ada di lingkungan yang seperti ini, positive vibe banget. Tapi kayaknya agak susah sekarang kalau saya kumpul sama teman-teman. Ada lagi teman-temannya yang senang banget untuk jalan-jalan, traveling, senang banget untuk naik gunung. Ternyata setelah sampai puncak, adalah teman berkemahnya di sebelah kanannya beliau sedang tilawah jama'i. Sedangkan beliau bersama circle yang barunya, ya, sedang bergembira ria, sedang larut dalam tawa. Dan beliau termenung, kapan saya bisa berkumpul dengan teman-teman saya, kumpul di masjid, membaca Quran bareng, sholawat bareng. Sepertinya indah. Setelah ngaji kita bisa makan bareng, bisa bercengkrama bareng, bisa iseng bareng. Pokoknya yang Allah berikan kepada saya ketika di masjid itu bareng teman-teman itu rasanya tenang sekali. Begitu juga yang diamanahkan di pendidikan atau di sekolah menjadi seorang guru. Teringat masa lalunya yang kumpul di masjid, ngaji bareng, sholawat bareng, sholat bareng, bahkan makan bareng. Yang luar biasa nih, Allah buat kangennya mereka itu seperti paralel gitu, luar biasa. Yang pada akhirnya satu waktu mereka ngechat di grup yang lama, grupnya itu sepi, grup WhatsApp teman-teman. Yang lama grup WhatsApp ini sepi, kemudian salah satu dari mereka memberikan pesan. Pesan yang pertama adalah salam, assalamualaikum guys, biasalah anak-anak muda. Ternyata yang lainnya juga membalas dan merespon pesan tersebut. Kemudian mereka berkomunikasi sehingga mereka mau meluangkan waktunya. Bahkan ada di antara mereka yang buru-buru ingin lekas selesai dari pekerjaannya hanya untuk berkumpul bersama teman-temannya dahulu di sebuah masjid. Untuk apa? Untuk membaca Al-Quran bersama. Kalau kita merunut kepada sebuah hadis sabda Nabi SAW tentang 7 golongan manusia yang akan diberikan naungan di padang mahsyar nanti, kita tahu bahwasannya padang mahsyar itu adalah tempat yang lapang. Jangankan naungan, gundukan sekecil ini saja itu tidak ada, teman-teman. Datar menurut para ulama tafsir. Tidak ada naungan, tidak ada pohon satupun kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara 7 golongan tersebut, 2 golongan yang luar biasa, yakni yang pertama adalah para pemuda yang senantiasa giat dalam beribadah kepada Allah, mempertahankan keimanan dan ketakwaannya, dan meningkatkan kualitas keimanannya, kehambaannya kepada Allah, dan mereka sibuk di masa mudanya. Dan yang kedua, orang-orang yang terpaut hatinya, kolbunya, perasaannya kepada masjid. Nggak seneng kalau masjidnya sepi, nggak seneng kalau masjidnya tuh berantakan, bahkan dia senang kalau masjidnya tuh wangi. Makanya dia menyempatkan dan berikhtiar serta meluangkan waktu juga hartanya
menginfakkan hartanya untuk membeli wewangian saja, karena dia hanya mampu membeli wewangian yang disimpan di masjid sehingga masjidnya nyaman. Maka berikanlah apapun yang kita bisa berikan kepada agama ini. Berikanlah kenyamanan, terutama kenyamanan di masjid kita sekitar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran hanya datangnya dari Allah, kesalahan murni dari kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKA di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKA di Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Kelas Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.